Bab 1. Sudah 8 tahun, Kirana Ardinata melangkah keluar dari pesawat, dan langsung disambut angin dingin di kota Arkamaya yang akrab, hembusan yang seolah membisikkan kenangan masa lalu. Rambut panjang bergelombangnya tergerai, tertiup lembut oleh udara malam. Di kejauhan, kota Arkamaya berkilauan, lampu-lampunya memantulkan cahaya bintang di langit yang bersih. Ia merapatkan mantel hitamnya, berjalan mantap melewati pintu kedatangan. Tangannya merogoh saku, mengeluarkan sebatang permen lollipop warna-warni. Ia membukanya perlahan, membuang bungkusnya ke tempat sampah, lalu melangkah keluar dan melambai pada taksi yang lewat. Ke Hotel Nirwana Raya, ucapnya pelan lalu memasukkan lollipop ke mulut sambil menguap kecil dan bersandar santai di kursi belakang. "Baik Nona," sopir taksi menjawab dengan semangat, matanya tak henti-henti melirik dari kaca spion. Wanita muda itu tampak memesona. Kulitnya putih mulus, tubuh mungil, dan meski dengan mata terpejam, bulu matanya tampak panjang dan tebal. Wajahnya memancarkan pesona dan sikap pemberontak yang menggoda rasa penasaran siapapun yang melihatnya. Sopir itu melirik kembali dari kaca, lalu memberanikan diri bertanya, "Nona, apakah Anda akan menghadiri pesta pertunangan keluarga Wiratama?" Gosip mengenai pernikahan itu memang sedang ramai diperbincangkan. Wiratama adalah keluarga berpengaruh, dan keputusan mereka untuk menikah dengan keluarga Ardinata yang tak terlalu dikenal menjadi bahan pembicaraan hangat kota. Kirana tersenyum kecil. "Ya," jawabnya singkat. Sopir itu mengerutkan dahi makin penasaran. "Nona dari keluarga mana kalau boleh tahu?" Tatapan Kirana berubah tajam, senyum sinis tersungging di bibirnya. "Keluarga Ardinata." Sopir itu terdiam. Matanya membelalak. Ia langsung memfokuskan diri ke jalan, tak berani bertanya lagi. Kirana menurunkan kaca jendela. Dingin malam menerpa wajahnya, mengacak rambutnya yang berkilau di bawah cahaya lampu jalan. Ia menatap lampu-lampu kota, mengisap lollipop sambil membiarkan pikirannya melayang. Ya, dia kembali ke pesta pertunangan. Tapi bukan untuk memberi selamat, melainkan untuk menghancurkannya. Kirana Ardinata, putri sulung dari Bram Ardinata dan mendiang istrinya, tidak pernah memaafkan ayahnya. Bagi Kirana, keluarganya sendiri telah membunuh ibunya. Bram, istri barunya Karen Mahardika, dan putrinya Calira Ardinata, adalah penyebab dari luka yang tak pernah sembuh. Dan ketika dia mendengar bahwa Calira akan bertunangan dengan Liam Wiratama, pewaris keluarga Wiratama, dia tahu inilah saatnya membalas semua luka itu. Dia datang bukan karena undangan. Dia datang untuk membuat kekacauan. Untuk mencoreng nama baik keluarga Ardinata, membuat mereka mencicipi rasa hancur yang pernah dia alami. Dia membuka matanya. Dalam kegelapan bola matanya, menyala niat dingin. "Aku tak sabar melihat wajah kalian saat melihatku muncul." Taksi terus melaju melewati jalan-jalan utama yang sibuk. Dari kejauhan, terlihat gedung Hotel Nirwana Raya berdiri megah, dikelilingi mobil-mobil mewah dan tamu-tamu berpakaian elegan yang turun dari kendaraan mereka. Semua orang penting hadir malam ini. Dan Kirana akan jadi bintang paling bersinar atau paling menghancurkan. Arkamaya sedang membicarakan satu hal. Liam Wiratama memilih menikahi Calira Ardinata. Pilihan yang mengejutkan semua orang. Ardinata bukan keluarga papan atas. Bram Ardinata membangun Ardinata Group dari nol, dan meskipun cukup sukses, mereka masih jauh dari level keluarga Wiratama. Maka, banyak orang datang malam ini karena penasaran. Ada yang berharap kabar itu salah. Ada yang menanti kekacauan. Ballroom hotel itu gemerlap dengan lampu kristal menggantung megah. Meja-meja makan tertata rapi, makanan-makanan lezat disajikan, dan para pelayan lalu lalang membawa nampan perak. Tamu-tamu saling berbincang tentang bisnis, keluarga, dan tentu saja tentang pernikahan yang akan segera diumumkan secara resmi. Seorang remaja laki-laki menyelinap dari kerumunan. Ia berlari ke sudut yang lebih sepi dan mengambil ponselnya. Ia menekan nomor yang ia hafal di luar kepala. Dering telepon membuyarkan lamunan Kirana. "Hai Raka," sapanya lembut. "Kak, di mana?" Pestanya akan dimulai, suara Raka terdengar pelan seperti berbisik. Ia tidak ingin ada yang tahu. "Aku hampir sampai." "Bersiaplah. Nanti aku kabari saat aku tiba." Raka tersenyum tipis. Cepat ya Kak." "Aku tunggu." Kirana tertawa pelan. "Hati-hati. Jangan sampai mereka tahu kamu menghubungiku."
Raka melirik ke arah Calira dan Bram yang sedang berbicara akrab dengan tamu-tamu penting. Tak apa kak, mereka sudah tidak peduli lagi denganku. Mereka sibuk dengan acara mereka. Jawaban itu menusuk hati Kirana. Ia tahu Raka bukan adik kandungnya, tapi dia memperlakukannya seperti keluarga sendiri, lebih dari siapapun di rumah itu. Raka pernah difitnah, disalahkan, disingkirkan tapi tak pernah mengeluh. Kirana mengatupkan rahangnya. Malam ini, segalanya akan berubah. Kakak. Hei, kamu masih di sana? Raka Ardinata menempelkan ponselnya lebih erat ke telinga. Ia sudah menunggu lama, dan tidak ada jawaban dari seberang. Kekhawatiran mulai menyelinap. Aku di sini, suara Kirana akhirnya terdengar lembut dan tenang. Maaf aku hanya. Ia berhenti sejenak, mengatur napas. Bagaimana kabarmu Raka? Jangan khawatir kak. Semuanya baik-baik saja. Raka hampir menepuk dadanya sendiri untuk menenangkan Kirana, meskipun ia tahu kakaknya tidak bisa melihatnya. Kirana tersenyum tipis, sedikit lega mendengar suara adiknya. Aku hampir sampai. Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk hubungi aku ya. Mereka diam beberapa detik, sampai akhirnya Raka bertanya lagi dengan suara ragu. Kakak? Raka Ardinata, ucap Kirana lembut. Aku di sini, jawab Raka cepat, pikirannya penuh dengan spekulasi. Ia tahu Kirana sedang menahan sesuatu. Aku kembali, bisik Kirana pelan. Matanya berkaca-kaca. Kamu tidak akan sendirian lagi. Raka terdiam, lalu menarik napas dalam-dalam dan menjawab tegas, ya? Namun senyuman itu cepat memudar ketika ia melihat Bram Ardinata dan Karen Mahardika mendekat. Mata gelapnya menatap mereka datar, begitu tenang untuk anak seusianya, tapi di dalamnya tersimpan bara kebencian. Mereka bukan orang tuanya. Karen bukan ibunya. Dan Bram, ketika tahu bahwa Raka bukan darah dagingnya, pria itu berubah dingin. Calira selalu menjadi duri. Sejak kecil ia iri, membenci, dan merundung Raka tanpa alasan. Segalanya makin parah setelah Bram secara terang-terangan menolak keberadaan Raka. Untung saja ada Kirana. Jika bukan karena Kirana, Raka mungkin sudah lama menyerah. Tapi kini ia tidak sendiri lagi. Raka berpaling, menghindari tatapan Karen. Ia melangkah keluar ruangan, memutuskan menunggu Kirana di luar. Saat melewati kerumunan tamu, ia mendengar beberapa obrolan yang membuatnya berhenti sejenak. Apakah kamu sudah bertemu putri sulung keluarga Ardinata? Belum. Mana bisa? Keluarga Ardinata bahkan tidak terkenal. Kalau bukan karena pengumuman mendadak Liam Wiratama, mereka pasti tidak akan jadi pusat perhatian hari ini. Sepertinya Liam itu rabun, salah pilih wanita untuk dijadikan tunangan. Nada suara itu sinis. Kata-katanya penuh tuduhan, menyiratkan ketidaksukaan terhadap Liam Wiratama. Sementara itu di sisi lain pesta. Halo Kian Wirajaya. Kenapa kamu terdengar getir banget? Alvino Dirgantara menimpali, mencoba bercanda. Namun Kian membalas dengan nada tinggi, keluargamu gagal kan? Lihat adikmu, dia memang cantik, tapi tetap ditolak Liam Wiratama. Artinya dia nggak ada apa-apanya. Darah Alvino mendidih. Ia mungkin bisa menerima hinaan pribadi, tapi menghina adiknya? Tidak. Apa yang kamu bilang barusan? Adikku itu luar biasa. Jangan sembarangan ngomong. Orang-orang di sekitar mereka mulai resah, mencoba menenangkan. Tapi pertengkaran tak terhindarkan. Kian mencengkeram kerah baju Alvino, siap melayangkan pukulan, namun sebelum sempat memukul, Alvino lebih dulu membalas. Terdengar suara benturan, dan suasana jadi kacau. Hei! Kalian pikir ini tempat apa? Ini pestanya Wiratama. Suara keras itu datang dari Tobias Wirajaya, ayah Kian. Ia menahan putranya sebelum keadaan makin memanas. Tapi justru Alvino yang kembali melayangkan pukulan ke Kian, menolak mengalah. Alvino mundur beberapa langkah, merapikan kerah bajunya sambil tersenyum puas. Halo Paman Thomas. Tenang saja, kami hanya bercanda kok. Lalu ia berbalik menatap Kian dengan senyum menyebalkan. Maaf Kian. Kupikir kamu belum berhenti tadi, makanya aku bantu menyelesaikan. Kian nyaris meledak, tapi Thomas menahannya lagi. Ia tahu anaknya memang mudah tersulut.
Meski jengkel karena kian dipukul, ia memilih menahan diri. Ini bukan waktu yang tepat untuk membalas. Tiba-tiba, telinga Alvino dijambak dari belakang. Aduh, sakit. Nanti copot telingaku. Alvino meringis saat adiknya Anindya Dirgantara menariknya ke sudut ruangan. Kamu ini, kata Alisa dengan suara rendah namun tajam, menatap kakaknya dari atas ke bawah. Ia lebih pendek, tapi tatapannya membuat Alvino langsung menunduk. Rambut ikalnya tergerai indah di bahu. Wajah lembutnya dipenuhi kemarahan yang tertahan. Gaun warna persik yang dikenakannya menonjolkan tulang selangkanya yang ramping dan keanggunannya secara alami. Kamu itu sok merasa dewasa, tapi masih saja bikin masalah kayak bocah. Serius, Kak? Di pesta sebesar ini pula. Untung ayah dan ibu nggak lihat. Kalau mereka tahu, kamu pasti dikurung seminggu. Alvino mengusap telinganya. Tapi Dik, dia menghina kamu loh. Aku cuma membela kehormatanmu. Alisa mendesah panjang. Masalah kayak gitu nggak usah ditanggapi. Jangan biarkan omongan orang memengaruhi kita. Paham? Maaf ya. Aku janji nggak bikin masalah lagi. Jangan marah terus, nanti wajahmu jelek, kata Alvino sambil meraih tangan Alisa, memohon dengan ekspresi lucu seperti anak kecil. Alisa menggeleng lelah. Kakaknya memang menyebalkan, tapi iya, dia tetap kakaknya. Ia pun memutuskan untuk tetap di samping Alvino agar tidak membuat kekacauan lagi. Mereka berdiri menunggu di antara kerumunan tamu. Musik mulai mengalun pelan, tanda bahwa pesta akan segera dimulai. Tapi Alisa tak fokus. Pandangannya tertuju pada panggung utama yang masih kosong. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia bertanya pada dirinya sendiri. Benarkah Liam Wiratama akan menikahi Calira Ardinata? Rumor tentang pertunangan antara keluarga Ardinata dan Wiratama masih menggema di seluruh aula pesta. Sebagian tamu bergosip, sebagian lagi berspekulasi. Namun Bram Ardinata tampak tak terganggu. Ia berdiri angkuh di tengah kerumunan, menikmati sorotan yang tertuju padanya. Para bangsawan yang dulu bahkan tak sudi menoleh ke arahnya kini menyapanya hangat, tersenyum seolah tak pernah mengabaikannya. Ia tersenyum lebar, ini adalah puncak mimpinya. Dulu ia dipandang sebelah mata. Sekarang, dengan nama Wiratama di belakangnya, siapa yang berani meremehkannya? Namun di balik sikap percaya dirinya, Bram menyembunyikan kebingungan. Ia tak pernah benar-benar mengerti mengapa Liam Wiratama tiba-tiba datang dan melamar putrinya. Tentu Calira cantik dan cukup terampil, tapi dibandingkan putri keluarga elit lainnya, ia jauh dari luar biasa. Ketika Liam datang dan menyatakan ingin menikahi Calira, Bram terkejut, namun lebih dari itu ia sangat girang. Kesempatan itu terlalu berharga untuk ditolak. Sementara itu, Kirana Ardinata akhirnya tiba di Hotel Nirwana Raya setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam. Ia turun dari mobil, menyeret kopernya, dan menatap layar ponselnya sejenak. Sebuah pesan dari Raka muncul. Pesta hampir dimulai. Tanpa buang waktu, ia mempercepat langkah. Dari lantai 2, Kirana melihat Raka berdiri gugup sambil memegang sesuatu. Jangan ikuti aku, ucapnya cepat sambil merebut benda dari tangan adiknya dan berlari menuju aula. Raka hanya bisa menatap punggung kakaknya yang menjauh. Kakak, aku tahu, cepat pergi, serunya. Kirana berlari menembus lorong hotel. Napasnya memburu ketika ia tiba di depan aula besar. Ia berhenti sejenak di depan pintu megah, mengatur napas sambil mengulum permen lollipop di mulutnya. Di dalam, suara pembawa acara menggema. Baiklah, mari kita mulai. Silakan tukar cincin pertunangan kalian sekarang. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan, lalu sunyi. Semua mata tertuju ke atas panggung, menanti momen sakral itu. Dari tempatnya berdiri, Kirana melihat Calira Ardinata dan Liam Wiratama. Namun matanya tak tertuju pada Liam. Ia hanya fokus pada Calira. Calira tampak seperti seorang putri. Gaun putihnya jatuh sempurna, rambutnya ditata anggun, dihiasi mahkota berlian yang berkilauan di bawah sorot lampu. Riasan wajahnya serasi, elegan namun tidak berlebihan. Ia mengulurkan tangan kirinya, senyum bahagia terpatri di wajahnya, siap menerima cincin dari Liam. Kirana memicingkan mata. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya, tapi bukan senyum bahagia, melainkan senyum mengejek. Senyumlah selagi bisa Calira. Karena sebentar lagi senyumanmu akan sirna.
Tepat saat Liem Wiratama mengangkat cincin, Kirana melangkah ke dalam aula. Apa aku terlambat? Suaranya lantang menembus keheningan. Semua kepala menoleh serempak ke arah pintu masuk. Terlihat seorang wanita mungil berdiri santai, mengenakan pakaian kasual hitam dengan ransel di punggung dan koper merah muda di tangan. Rambutnya dikuncir tinggi, pipinya bulat, matanya besar dan bersinar. Ia mengisap lollipop sambil tersenyum manis. Ia tampak cantik, tapi juga penuh tantangan. Tanpa memedulikan tatapan tamu yang bingung, Kirana menendang kopernya ke depan. Koper itu meluncur melewati tengah aula, membuat tamu-tamu terkejut dan mundur. Dengan langkah tenang, ia berjalan sambil mengunyah permen, lalu duduk di atas kopernya, tepat di depan panggung. Ia menyandarkan dagu di tangannya dan menatap sekeliling. Pandangannya berakhir di wajah Calira. Melihat Kirana, wajah Calira langsung berubah. Senyumnya lenyap. Wajahnya memucat. Ia berdiri membeku, pupil matanya mengecil. Tangannya menggenggam gaunnya erat-erat. Kirana terkekeh kecil. Kudengar keluarga Wiratama ingin menikahi putri sulung keluarga Ardinata. Jadi, aku datang. Aula kembali hening. Semua orang saling bertukar pandang. Lalu Kirana menoleh ke arah Bram yang berdiri terpaku di sisi panggung. Wajahnya pucat, senyumnya menghilang. Kirana tetap tersenyum, tapi nadanya dingin. Saya putri sulung keluarga Ardinata, katanya pelan namun jelas. Namaku Kirana Ardinata. Kejutan menyelimuti ruangan. Beberapa tamu berbisik-bisik. Putri sulung? Bukankah Calira satu-satunya anak perempuan Bram Ardinata? Wajah Bram mengeras. Ketakutan melintas di matanya. Bagaimana bisa dia kembali? Bukankah 8 tahun lalu keluarga Santikara membawanya ke New York dan bersumpah tidak akan kembali? Namun kini, Kirana berdiri di sini, dan pasti datang membawa dendam. Calira menunjuk Kirana, suaranya bergetar. Omong kosong. Siapa kamu? Kami tidak mengenalmu. Kirana hanya mengangkat alis. Oh, serius Calira? Ingatanmu seburuk itu? Aku hanya pergi beberapa tahun ke New York, dan kau sudah lupa aku? Sedih sekali rasanya dilupakan oleh adik sendiri. Nada suaranya terdengar manis namun tajam. Calira panik. Ia kehilangan kendali. Citra elegan yang ia bangun selama ini mulai runtuh. Keluar. Keluar dari sini. Aku tak punya kakak. Aku anak perempuan satu-satunya di keluarga Ardinata. Kirana tertawa pelan. Kau boleh terus meyakinkan dirimu begitu, tapi satu kenyataan takkan berubah. Aku lahir duluan. Dan aku adalah putri sulung keluarga ini.